Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ngobus, ngobrol serius yang berbahagia. Alhamdulillah, ngobus sinergikan hati. Bagaimana caranya kita mensinergikan antara hati kita dengan apa yang akan kita lakukan, terutama dalam kita berusaha, beramal dan sebagainya. Alhamdulillah pada siang hari ini, di hari yang baik, yaitu menjelang Maulid Nabi, hadir di hadapan kita, yaitu Kiai yang saya hormati, Kiai Makmur. Alhamdulillah dia sudah hadir tadi habis sholat Jumat bersama, dan kebetulan pada siang hari ini juga berkumpul sahabat-sahabat saya yang agak, ya kita ngobrol apapun lah, barangkali nanti ada beberapa yang bisa kita ambil manfaatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Oke. Tadi kita sudah sempat ngobrol santai. Memang ngobus ini kan salah satu acara di Madrid, yaitu yang utamanya yaitu saya ingin mengajar. Sebenarnya di ngobus ini untuk saya sendiri. Ngobrol ini saya sampaikan untuk diri saya, keluarga saya, dan yang utama pada tim yang ada di Madrid. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan barangkali ada ilmu, ada yang lain bisa bermanfaat bagi orang di sekitar Batu Beling, terutama di sekitar perusahaan. Alhamdulillah. Yai, tadi saya sudah sedikit matur bahwa ngobus ini kan memang program yang menceritakan tentang perjalanan hidup saya yang ini gak kena, artian masih jauh dari ajarannya Rasulullah SAW. Pelan-pelan saya tersadarkan, dan alhamdulillah Kiai ini beliau salah satu yang telah mengajari saya bagaimana bersedekah, terutama di keberadaan Masjid Nurul Salam, yang mana di Batu Beling memang kami sering tim saya, Batu Beling bisa seperti ini bukan karena saya, tapi juga karena tim yang ada di sekitar saya. Bagaimana saya ingin apa yang ada di Batu Beling benar-benar menjadi perusahaan yang syariah, yang benar-benar jauh dari hal-hal, terutama akuntan. Kadang-kadang saya itu mengajari anak-anak, rukun Islam itu apa sih? Syahadat apa sih? Mereka hanya ya masuk Islam Pak. Padahal kalau pemahaman saya, syahadat itu apunten ya, itu ngomongnya selain itu dirasakan bahwa syahadat itu sebetulnya kita bersaksi bahwa Allah dan Rasulullah itu selalu hadir dalam diri kita, meskipun dalam usaha. Saya sampaikan ke anak-anak, coba bukan sih penawaran di Batu Beling, pasti kalau nggak assalamualaikum ya bismillahirrahmanirrahim. Itu cara saya Batu Beling bersyahadat. Kemudian sholat itu kayak apa? Saya haruskan anak-anak tim saya itu mesti harus sholat. Allahu Akbar, ayo tinggal ke masjid, wajib. Dan bahkan saya rekrutmen pun Islam sholat lengkap yang kita utamakan. Kemudian bagaimana cara puasa? Kalau puasa saya tanya anak, puasa itu melawan hawa nafsu, makan dan minum dan nafsu yang lainnya. Tapi sebetulnya saya menarik dalam lagi, puasa bukan hanya nafsu, tapi bagaimana cara kita supaya tidak memasukkan yang haram ke mulut kita, terutama yang berbau riba. Kemudian zakat itu saya terjemahkan berbagi, ya, cara berbagi kita dengan Allah. Jadi zakat kalau di kami adalah cara berbisnis Batu Beling dengan Allah. Kemudian yang terakhir kan haji. Ini haji saya ibaratkan semua yang ada di Batu harus punya cita-cita bisa bersujud di bawah Allah. Alhamdulillah ini ada tim saya yang sudah berangkat dari kemarin Senin. Hari Senin sudah berangkat, saya berangkatkan yang ketiga kalinya. Misalkan kemarin nggak ada COVID, mungkin sudah masuk ke 6 ini. Ada COVID hanya berhenti. Saya berangkatkan kemarin, misalkan nanti hari Rabu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu saya benar-benar saya arahkan ke anak-anak. Nah, betul ya. Apa yang saya sampaikan tadi itu terus menurut ya, ada yang salah atau barangkali saya perlu ditambahi
karena ilmu saya, karena saya bukan apa-apa. Ya, Gitu. sebetulnya apa yang dijadikan Pak Anton adalah budaya Islami. Memang sebetulnya harus ada pembenaran. Tetapi apa yang disampaikan Pak Anton ini sebetulnya materi yang sangat luas sekali. Mungkin untuk diobrolkan. Saya pertama kali adalah hanya mengomentari ngobrolan khusus, Ngobrol serius. ngobrol Ngobrol serius, Ngobrol serius. sinergi Sinergi hati ini Oh, tagline-nya bahwa kita harus menyamakan ini tema tema yang abadi Iya. dan merupakan satu tema yang betul-betul pernah dilakukan oleh para beliau. Cuma beda aplikasi, beda cara, itu saja. Nah, ketika sudah ada bahasa ngobrol, itu memang pintu ilmu. Tergantung kita bagaimana cara mengarahkan untuk ngobrol. Jadi ngobrol itu adalah salah satu alat komunikasi untuk bisa mendapatkan ilmu. Nah, ketika acara ini kalau dengan serius-serius kemana? Terus serius ke tapi syariat misalnya, maka tentunya itu sangat baik potensi kalau apa yang disampaikan Pak Anton itu tadi adalah beberapa tema yang kita pahami. Intinya memang itu komunikasi merupakan satu alat untuk ini. Adapun batu beling dan sarana seperti ini dengan segala produknya, saya nggak tahu apa produknya, itu bagian daripada kita menggali di Ngopus ini, menggali apa yang dilakukan kegiatan itu, proyek itu bisa bersyariah. Insyaallah. Itu maka akan sinergi, dan itu dulu dalam sejarah memang seperti itu. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan satu hadis itu udah apa bahasa ujuk-ujuk nyampe no hadis itu ya. Ada satu kejadian baru Rasulullah mengeluarkan hadis, ucapan atau pendiaman. Artinya apa? Artinya yang dilakukan sehari-hari para sahabat itu dibiarkan berjalan. Ketika ada satu kekurang pahaman, kesalahan, itu baru diingatkan. Atau ada budaya dulu benar banyak dibiarkan berarti oleh seperti itu. Nah, demikian juga kalau kita tarik dalam kegiatan baju bilik ini juga demikian. Kegiatannya apa? Para karyawan ini produk apa ini. Nah, di situ sebagai mungkin salah satu server untuk syariat adalah ini bisa, itu makanya di situ. Nah, kalau kita gaya istilah misalnya santri majelis salim kan begitu sudah banyak. Kalau Ngopus ini memang rupanya satu-satunya mungkin ya. Kata ya. Nah, artinya istilahnya itu tidak apa-apa. Karena apa? Dulu saya masih nyantri, setelah nyantri teori di kitab-kitab itu, saya pernah nyantri ke suatu kiai yang dikongkon maku dijarono. Istilahnya bahasanya apa? Harus boleh kabaru. Nah, seperti itu. Tapi isinya, masya Allah, saya pernah disuruh, ini cerita saja. Saya pernah disuruh, wiridan
kita nek iso nek iya mosok gak mosok yo. Nah itu bingung kan. Terus begini. Nah itu saya itu sempat karena waktu itu masih lugu seorang santri nang kiai wiritan itu yang ngono. Nah itu mosok gak nek gak mosok yo. Nek yo mosok gak mosok yo. Itu dikongkon saya dalam perjalanan seperti itu akhirnya namanya akal berpikir ini yang dimaksud. Ternyata itu dalam Al-Quran ada, yaitu kepasrahan nang Gusti Allah. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bernyerah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Nah ini kan teori, prakteknya sing angel. Prakteknya sing angel. Nek iya, nek Gusti Allah ngiyoni, kaono sing nolak. Nek Gusti Allah nolak, kaono sing iso ngekeki. Itu bentuk kepasrahan. Dulu itu. Cuma saya nggak langsung paham waktu itu. Itu yo mulai itu suka nek kamu saya deh. Padahal saya bukan susah kitab yang lumayan lah. Tapi dikongkon ngono lah bingung. Tapi karena itu kiai yang cara bahasanya kiai yang nggak mau orang menuju gunung, nggak mau ngene-ngene, makannya gak gelem makanan ngene-ngene iki. Hanya makan burung, makan nggak mau dikasih ini nggak mau diproses sampai pabrik kan. Suka tidak nurut deh. Tapi itulah ada. Makanya kenapa ada acara seperti ini kok saya mengatakan bagus? Karena ini mengenal. Nah kalau tidak model seperti ini, kadang-kadang wong dikongkon ngaji, loh kitab ini wis paling pilihan dong. Tapi kalau ini santai, siapapun masuk. Maka disitulah bahwa yang namanya bahasa yang suka meru atau ngopus ini yang penting ngopus serius, temanya apa, ini merupakan satu kelebihan tersendiri. Nah, itu yang komentar saya tentang acara ini. Alhamdulillah sahabat ngopus, perhatian ya ini mungkin yang pertama kali di acara kita. Barangkali nanti bisa memperdalam. Ya barangkali sama ini kan yang ngobrol hanya saya, yang ngomong hanya saya. Saya ini siapa? Kalau ada kiai gini kan saya lebih senang. Iya, apa artinya kita monggo kita jeneng ngobrol. Oh Bapak tunjuk Pak. Nyantai Pak. Yes ngobrol sama. Saya tertarik Pak. Saya kalau saya melihat di sisi kecibleng Pak, di sisi kecibleng ini batu beling ya. Oh kecibleng kan penyakit. Batu beling ya. Jadi si batu beling itu yang dimana itu bukan sekedar istilahnya itu mengaji, tapi ada sisi mengaji sekaligus praktek. Jadi membaca sebenarnya mempraktekkan. Contoh tadi yang sudah sampaikan itu sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena hati kita bersaksi, menyaksikan dan diawasi di batu beling di perusahaan ini, si karyawan itu sudah begitu mendarah daging bahwasanya itu saya itu sudah diawasi sama Allah. Jadi insya Allah harapan saya kan seperti itu. Kejujuran kita tanam. Harapan saya kan karena la ilaha illallahnya betul-betul ditanam di hati mulai awal itu. Seperti itu. Ya ini sebenarnya pelajaran. Ya. Waktu awal-awal saya membentuk perusahaan, saya jangan disadarkan sama teman saya. Wis coba rukun Islam terlalu terus sing piye lho sama ini kan aku wis berikrar. Iya. Enggak. Coba kamu menyapa langgananmu. Bisa biasanya piye sama pagi, Cok. Assalamualaikum. Akhirnya setiap marketing saya bekali wajib. Itu sudah tidak peduli yang kita telepon muslim ataupun non muslim. Saya nggak peduli Pak. Nggak peduli. Yang penting ucapan kita sampai kapan lalu perlamaran anak-anak ditulis bahasa Arab, saya suka ditulis bahasa Indonesia aja. Kenapa?
siapa tahu nanti yang non muslim pun bisa baca bismillah. Kalau cuma tulisan Arab kan mereka nggak bisa baca, bahasa Indonesia aja. Mungkin dari sini mungkin Yai bisa bertajam istilahnya kaitannya dengan ucapan yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dimana saya juga istilahnya berbisnis ya di bengkel yang dimana sebagai customer service kita menghadapi itu customer yang dimana ya banyak ragamnya seperti yang perusahaan di sini juga. Mungkin Yai bisa menjelaskan kaitannya dengan ini dulu lah. Istilahnya ucapan kita salam itu. Sakat ya, Sakat seperti tadi, salamnya seperti tadi. Salam sebetulnya. Salam. Iya. Iya. Ya memang kalau di referensi dari Al-Quran itu kan memang kalau kita berdoa itu memang diarahkan kepada muslim, karena kalau mendoakan kepada non-muslim itu nggak boleh, itu secara syariat. Gitu kan. Maka bagaimana kita untuk membudayakan Islam? Nah, itu yang dimaksudkan membudayakan Islam. Nah, seperti itu sebetulnya ada yang membutuhkan. Saya pernah juga sempat kontroversi itu seperti itu. Soalnya kan kalau saya hadis ngatur ya, sopo tuh dia oleh hidayah. Nah, itu aja hanya di situ. Kalau di bahasan tataran santri memang nggak bisa. Gitu. Tapi setelah saya ini dalam perjalanan ke kiai-kiai yang suka berul itu, nah, di situ begini, Bapak. Kita husnudzon saja apa yang kita salam itu muslim. Kemudian andai kata itu tahu non muslim, maka kita niat ada dua, sampai menyampaikan assalamu seperti itu masih terikat oleh syariat assalam. Tetapi ada yang boleh assalamualaikum, kum itu kalian dalam hati, nah menyangkut hati, maksudnya bukan kamu tapi kum di antara semuanya yang Islam. Itu memang di debat itu. Tetapi para kiai-kiai yang melakukan seperti itu ternyata nilainya sangat pesat di dalam kita tadi. Hidayah itu memberikan hidayah, bukan memberikan hidayah, bisa orang akan dapat hidayah. Juga sih umum sih, ada yang bismillah, ya nggak assalamualaikum. Sebetulnya kalau kemarin itu tadi siapa tahu kalau bismillah, namun saya yeah. Kalau bismillah tidak ada kaitan mendoakan, nggih tak apa-apa. Nanti kalau proposal aman ya ini. Proposal atasannya dari bismillah itu aman, artinya itu ada sejarah. Ada yang memberikan, ada yang tidak. Karena kalau bukan orang non-muslim itu nanti dengan tidak pernah mandi junub, tidak pernah ini tidak boleh. Tetapi ada satu sejarah. Rasulullah ketika mengirim surat kepada raja, apa itu raja kafir, dalam rangka dakwah itu bismillah. Artinya apa? Ya coba cari ke kantor. Karena apa itu? Surat Rasulullah kepada ini ada. Saya pernah itu. Oh ya, pakai bismillah. Artinya apa? Bismillah ini tidak sekedar sebagai satu keterangan Quran, tapi merupakan kalimat dakwah. Kalimat dakwah, kalimat doa. Ya, itu bismillah. Syahadat, fokus syahadat. Syahadat itu sebetulnya apa? Benar apa yang disampaikan Pak Anto. Jadi syahadat itu merupakan fondasi, tidak sekedar ucapan lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna itu awal aja. Tetapi bagaimana kita ini
saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang patut dimintai pertolongan kecuali Allah. Tiada Tuhan yang patut dimintai perlindungan kecuali Allah. Dan di situ mengalir apa yang disampaikan Pak Anto tadi sudah benar. Artinya bagaimana di dalam berkarya apapun produknya itu betul-betul memang ada harapan pertolongan Allah, merupakan power itu dari Allah. Coba kita misalnya enak-enak terus ini koyok di setting begini-begini, tiba-tiba pikiran kita blank jadi tapi alhamdulillah ya ini Pak, di Batu Bling saya berproses. Kalau dulunya awal customer saya non muslim lebih banyak, alhamdulillah sekarang berbalik jauh. Customer kami rata-rata saya anggap 75% muslim. Yang lainnya ya dia nggak tahu macam-macam. Misalnya korporat kita kan nggak seberapa, tapi kebanyakan yang sudah masuk ke kami rata-rata muslim. Dan itu alhamdulillah berkahnya luar biasa. Kadang-kadang mungkin banyak teman ngopus yang pernah saya sampaikan, saya pernah ditanya, Pak, sampai bangun Batu Bling butuh modal berapa juta? Utang lebih, modalnya dari mana? Bahkan ada teman bank yang kesini nawarin modal, saya nggak butuh modal. Loh kok mulu Pak? Karena saya sudah dimodal sama Allah. Caranya piye Pak? Saya sampaikan, memang kalau kita kerja amanah, benar-benar orang itu dengan mudahnya memberikan kepercayaan. Bukan hanya kepercayaan, kami sering dapat pekerjaan bayar cash di depan. Yang memang awalnya DP, setelah lancar, enak, DP lagi, kepercayaan tinggi. Tahu-tahu, begitu kita kapan lalu kita dapat yang lumayan sebetulnya hampir di 500 jutaan di cash di depan Pak. Padahal kita nggak pernah minta. Loh Pak, kok sampai lunasi? Pak, soalnya di Maret, bisa pikiran di bank duit tak cekel malah melayu tinggal itu berulang kali dan sering di perusahaan kami. Ya, mungkin salah satu saya menerapkan tadi itu kan. Ya moso kao, nek gak moso iyo, masih iyo ngamek modal nang uang koyok dihitung masuk oh Gusti Allah enggak iya pengalaman iya justru di zaman jahiliyah kan camlapan seperti itu hitungannya koyok gini oleh sakmini cekek gak oleh apa-apa oleh ngeluh. Tapi kan mungkin dari sisi bisnis itu bukan sekedar operasional produksi Pak, artinya produksi itu katakanlah kita menggarap suatu apa katanya kata sederhananya meja lah, bukan sekedar meja ini borongannya 1 juta nanti terus karena sudah fix 1 juta sudah transaksi karena mau dibayar lunas 1 juta kan seperti itu tuh Pak. Tapi kan butuh peralatan, kalau meja katakanlah pasrah dan sebagainya, itu dan sebagainya. Padahal kalau di sisi Batu Bling ini saya melihat itu kan luar biasa terhadap peralatan dengan nominal angka yang seperti itu. Dan konsep awalnya seperti apa Pak? Kalau memang istilahnya tidak pakai perbankan, kan istilahnya pertanyaan. Iya. Seperti itu, catatannya seperti itu. Ini kan alatnya kan ini yang oke. Memang Pak, saya dari awal ceritanya kan kembali jauh Pak ya. Kalau dulu akan saya terus terang, saya pernah melarikan diri dari masjid. Aku dulu apa masjid. Dulu di masjid ada permasalahan, butuh duit, ada wis milih bank. Di saat itu saya berbenturan Pak. Di saat itu ya saya dapat ilmu dari teman saya. Kowe nek sugih temen. Ojo sugih utang, ojo kaya sing iko. Ketokane sugih tapi akeh. Terus piye sih? Ya wis asetmu lek do ojo pisan-pisan nilai duit riba. Ya memang saya membangun Batu Bling tanpa apapun, memang dari bawah modal yang ada saya buat gunakan itu tadi. Saya bisa gede karena tadi kita harus amanah,
benar-benar amanah, dipercaya 1 proyek, 2 proyek, meskipun awalnya kecil Pak, dikasih proyek hanya 20 juta. Pak, terus suwe selesai, seminggu Pak, dikerjain lambat hari selesai. Besok lagi panggil lagi, Pak ini ada proyek lagi, nilainya meningkat jadi 100 juta. DP 5%, Pak terus suwe, jadi 1 bulan. Kira, ayo diketno, amanah diselesaikan dari 1 bulan jadi hanya nggak sampai 2 minggu. Bayar lunas. Nah, dari kepercayaan ini kemudian turun Pak, nominal 400 sampai 500 juta. Anak-anak Pak, DP-nya coba dicek Pak, karena sudah masuk. Saya cek, bukan DP yang saya terima, yang saya terima pelunasan. Dan ini sering saya mendapatkan seperti itu. Karena apa? Saya meyakini Allah Maha Kaya. Bahkan saya tanyakan ke teman saya, Luji, nek aku gak oleh utang no bank, terus aku modal kono. Yakin to Allah itu Maha Kaya. Wis to, golek ono lakon ketemu. Ternyata setelah itu saya, oh ternyata benar yang disampaikan itu Allah Maha Kaya. Wes gantung ono bank, gantung ono ini. Jadi waktu saya sampai ditampar, makanya saya ini kayak orang-orang bodoh. Satu sisi disuruh gitu, misalnya begitu dana masih turun, saya terus terang saya menghilang dari dunia fotografi, dari Nursalam. Saya itu tadi mencoba benar-benar bangkit, dan itu nggak hanya 1-2 proyek Pak, banyak proyek yang seperti itu. Nah Yonedian oleh proyek saat ini duit kurang melayu, nyekolah nono bab, nyekolah no BPKB. Ini ternyata aku nggak jatuh apa-apa wis diberi seperti itu. Nggak, kami berkembang terus. Ya seperti itu, saya nggak nyentuh bank sama sekali. Bank sampai saat ini ya sebagai untuk sirkulasi aja. Sirkulasi aja. Itu agak banyak kan, kalau di bank setelah nilai 10 juta atau 1 juta dalam 1 bulan muncul bunga. Itu begitu anak saya air buat ditarik, saya pindah bahwa hanya titip aja di bank. Kebetulan saya pakai bank Muslim. Ya memang selama ini kan syariah di Indonesia kan ngapunten karena buat sistemnya yang dipakai akhirnya ya semua muga-muga iki bank sing duwe wong Muslim titip ono kono. Jadi tanpa biaya, tanpa apa-apa, hanya titip aja.